Senang banget hari ini kedatangan kembali World Barista Champion Mikhail Jasin. Terima kasih udah mampir ke sini Terima lagi. kasih, Bang. Gua tuh sebenarnya semenjak kita ketemu, Ya. kan gue penasaran pengen nyobain ke Oma Cafe kan. Yes. Setelah lama banget ngatur jadwal sama istri gue, karena istri gue yang susah nyari jadwalnya Sibuk. sebenarnya. kan harus berdua tuh ke situ. Iya. Akhirnya sendiri main ke sana, gue ngasih tahu istri gue bilang ada maca nggak di situ. Ternyata ada. Betul. Udah ngatur jadwal lagi sama istri gue, mau ke sana lagi. Ya. Belum nemu sampai hari ini. Itu udah berapa bulan yang lalu ya? Udah lama banget ya, 8 bulan. Susah banget nyari jadwal istri gua. Karena kalau minggu dia ada event, ada apa segala macem. Sedangkan kita kan break syutingnya tuh kalau weekend kan. Betul. Nah ketika ada break syuting, guanya lagi show stand up. Jadi susah banget. Cuman Januari dari tanggal berapa tuh ya? Pokoknya awal-awal Januari tuh gua ada beberapa hari kayaknya gua bisa mampir. Nah masih ada nggak menu macanya? Nah. Aduh, nanya kenapa nih? Gue mau ke Oma Cafe nih, ada apa nih? Jadi rent kita, sewa kita tuh habis akhir tahun ini. Sewa Oma tempat, Cafe? betul. Yang di BSD? Yang di BSD. Okay. Nah, jadi tanggal 21 ini kita terakhir. 21 Desember? 21 Desember. Nah, sekarang lagi nyari tempat baru yang nggak di BSD, yang agak lebih dekat dengan orang. Kemang. Tapi mungkin tapi kitanya ada, jadi kantornya mungkin masih di situ sampai kita ditendang keluar. Oke. Jadi kalau mau datang ya ntar kabar-kabaran aja. Siap. Cuma kan waktu itu gua ngobrol sama lo di sana, memang katanya lo lagi mau pindah ke selatan kan? Betul. Itu emang udah rencana lama tuh mau pindah ke selatan sebenarnya kan? Cuma nggak tahu daerahnya di mana. Kita masih nyari, ada beberapa opsi sekarang di antara selatan, tengah, atau di kota lain. Tapi belum ada yang serak gitu. Oke, karena kalau di selatan itu mungkin udah banyak coffee shop juga kali. Kalau kita lihat kan berderet nih di sini. Betul. Meskipun Oma Cafe kan beda sendiri nih. Iya sih, sebenarnya gitu karena konsepnya beda. Jadi kita requirement space-nya juga agak beda dengan orang-orang lain kali. Karena tempat untuk minum kopinya sebenarnya kecil. Tapi untuk preparationnya, untuk fermentasi misalnya gitu-gitunya agak gede tuh, jadi kita agak kayak kalau dalam mall kan nggak make sense gitu kan, atau kalau ya mungkin rumah-rumah tua kan banyak Jakarta Selatan kayak gitu. Oke. Sama sekali belum ada tahu mau pindah kemana. Apa kisi-kisi udah ada kah? Belum. Opsinya ada dua sebenarnya, satu Jakarta, satu di Bali. Jadi kita lagi Gue harus ke Bali gue buat nyicipin kopi enak itu. Tapi emang enak banget sih bro, serius. Terus terakhir kali gue ngobrol sama lu, pilot suka datang kan? Betul, sama ada beberapa turis. attendant, turis gitu. Oke, pasti ngerasa kehilangan banget sih. Iya. Cuman nggak akan lama-lama kan? Mudah-mudahan nggak, mudah-mudahan. Sebenarnya kita emang biasanya tiap akhir tahun itu selalu tutup. Oke. Kita tutup dari sekitar 20-an Desember sampai tengah-tengah Januari lah biasanya. Ada holiday lah. Betul, karena daerah situ kan suburb, ya kalau holiday nggak ada orang juga gitu. Terus emang anak-anak ya sekalian aja lah liburan gitu. Oke. Jadi mudah-mudahan ya antara Januari akhir apa Februari kita udah punya rumah baru. Siap, either Jakarta atau Bali. Betul. Oke, gua akan kejar maca itu. Gue akan kejar si omakase set matcha lo bersama istri gue. Di Bali pun juga gue datang nanti. Pokoknya gue udah gak sabar gue. Nah berarti sekarang apakah memang, kalau gue lihat kan lo banyak kesibukan lain juga ya. Betul. Kayak gue ke airport selalu ngeliat muka lo tuh. Itu di coffee shop yang lain apa namanya tuh? Fore kemarin. Fore ya, di Fore kan gue ngeliat juga tuh. Dan kayaknya juga lagi ada banyak project-project lain kan. Betul. Apa karena itu juga makanya Oma Cafe kayak ya bisalah nanti dulu gitu atau gimana? Sebenarnya nggak juga, karena Oma Cafe emang itu kan cafe operate sendiri ya, ada anak-anak terus yang jalanin, ada R&D-nya udah jalan sendiri. Kalau sibuk mah selalu aja ada kesibukan gitu kan. Cuman memang sebenarnya ada Oma Cafe lumayan membantu, lebih kayak orang misalnya dengerin kita ngobrol kayak gini nih, ngomongin matcha, ngomongin kopi, terus mereka penasaran mau nyobain. Kalau ada Oma Cafe ya gampang aja kan, ada at least ada tempat untuk didatengin gitu. Nah, makanya kita ngerasa oke lah, walaupun kecil tapi tetap kita jalanin supaya ada brick and mortar space-nya gitu kan. Iya, karena itu traditional space-nya kan kayak gitu. Betul, karena kalau kopi kan nggak bisa ditonton gitu ya. I see. Harus dicobain kan. Jadi Jadi
tetap orang tetap harus punya tempat untuk datang bisa minum. Oke. Ya, ya. Kalau sekarang kegiatan lu apa nih? Selain ngurusin Oma Cafe, terus tadi gua ngeliat jadi ambasador ya atau Betul, ya ngamen lah. Ngamen bikin konsultan, kopi. konsultan? Yes, konsultan. Kadang-kadang ada kafe yang butuh resep, ada yang butuh konsep gitu-gitu. Kadang-kadang kita kerjain Bantuin? juga. Iya, iya. Jualan Anak-anak. beans kah? Beansnya dijual di marketplace kah? Ada, Ada juga? ada. Jadi Oke. kalau yang green beans, yang biji mentah itu kita jualnya banyakan B2B ke Oke. roastery. Ada beberapa roastery di Indonesia yang pakai atau kita ekspor. Untuk yang biji matangnya kita masih jual di marketplace melalui brand Oma Cafe. Ada Oke. juga. Oke, terus gua kemarin ke Melbourne. Oke, Liburan gue. ya. Liburan lagi Bukan yang komedi festival itu apa? nonton Nonton, komedi ya. festival juga. Tahun ini pun juga datang ke sana. Yes. Jadi gua Nice. apa namanya jadi kecanduan gua nonton Melbourne Comedy Festival. Nah, gua lagi jalan sama anak-anak gue sama istri gue ke Victoria Market, Pak. Ya. Lagi jalan terus ada coffee shop, mesen kopinya dulu yang di pinggir-pinggir itu, mesen, jalan lagi ke Victoria Market, ternyata tutup. Karena dia tutup di jam berapa di hari apa gitu kalau nggak Ya, salah ya Rabu bukanya. sama hari apa gitu, 2 Itu kali seminggu. Pas banget tuh tutup. Ya. Nyebranglah kita dari Victoria Market ke seberangnya situ. Udah ada restoran Pak di situ, Pak. Makanlah gua di sana. Tiba-tiba ada yang manggil gue, teman lama gue. Ya. Kerja di restoran itu. Nah, dia punya bos orang Indonesia. Lu baru dari sana katanya. Iya waktu itu ya, awal tahun ini ya. Iya, awal tahun ya. Bener? Betul, betul, betul. Katanya lo bikin showcase kopi apa Yes. gimana sih? Jadi itu adalah waktu gue kerja di sana, kafe cuman ada satu waktu. Apa ya dua namanya? Lupa deh gue. Grupnya namanya Operator Group. Iya bener, Betul. operator. Jadi ada Operator 25 dulu Iya. yang brunch food Melbourne style gitu, Asian food lah. Sekarang udah ada Operator Diner, Operator Sun. Kalau yang dekat Victoria Market kayak Operator Sun, kayak tempura gitu ya. Iya, Jepang-Jepangan, Iya, ha. iya, iya. Jadi ada ya sekarang ada beberapa venue lah gitu. Yang punya memang grup orang-orang Indonesia diaspora yang udah di Melbourne. Australia puluhan tahun gitu lah. Ya. Nah, lo di sana apa showcase kopi itu maksudnya kayak yang menghadirkan Sebenarnya mirip kayak di Oma Cafe. Heeh. Jadi bikinin minuman, habis itu ada orang, itu berapa ya, 30-an orang lah. Gitu. Oh, wow. Berarti itu salah satu kegiatan rutin juga tuh datang Ya, ke jadi negara mana kayak kerjaan gue tuh sebenarnya bikin kopi. Sebenarnya kerjanya sama, tapi beda tempat gitu kan. Sebenarnya bikin kopi aja. Iya sih ya. Ya, tapi beneran tahun ini gue ada app. Jadi sering travel kan. Ada app namanya Flighty. Flighty itu tracking kita terbang kemana aja, berapa lama gitu-gitu. Dia bisa tahu. Kita masukin sendiri sih. Oh. Atau kalau ada penerbangan ini zaman sekarang kan tiket nyambung ke kalender tuh. Ah, Dia bisa langsung upload ke si app-nya itu. Oke, apa namanya? Flighty. Flighty, oke. Flight belakangnya Y, Flighty. Flighty. Terus Di app Flighty itu tahun ini gue terbang 110 kali. yang bener aja lu. Iya. Berarti seminggu tuh 2 kali dong. Kira-kira ya. Kalau satu minggu kan satu tahun ada 52 minggu ya. Iya, seminggu 2 kali kan? Betul. On average lah gitu. 110 flights, Yang bener. 28 negara apa berapa gitu. Iya. 8,4 kali muterin bumi kalau dihitung kilometernya. Jadi ya itu kerjanya cuma 2025. 2025 doang, yes. Gua aja baru mau ke Thailand nih. Luar negeri pertama tahun ini. Oh ya? Luar negeri Setelah luar- Melbourne. Oh iya, 2 kali Iya. berarti. Iya, gue baru mau ke Thailand. Saya harus nyari kerjaannya di luar negeri. Kemana aja 2025 ini. Ini gokil sih bro kalau 28 negara sih. Semuanya bikin kopi. Semuanya bikin kopi. Gila. Gila. Dari 110 flight itu cuma 2 flight yang personal flight, sisanya kerjaan. Oke. 28 negara bikin kopi di negara apa aja? Melbourne, di Australia udah 1. Australia, terakhir South Africa. Lu ke Afrika Selatan Iya. bikin kopi. Bikin kopi. Yang ngundang apa kayak perusahaan atau organisasi kopi? Tergantung, ada yang organisasi kopi, ada Specialty Coffee Association di negara-negara itu, mereka ada semacam coffee festival. Kan kalau komedian ada comedy festival gitu. Kopi ada lah coffee festival, sama aja. Antara tipenya untuk retail, maksudnya customer biasa, atau semacam simposium.
Kalau simposium agak lebih serius lah, ada talk misalnya ngomongin tentang industri, beneran industri people aja Innovation, gitu. Ya, regulation. innovation, terus kayak sustainability atau new regulation, misalnya ada European Union bikin regulation apa, ya udah kita ngumpul buat belajar gitu. Jadi antara itu atau coffee festival di negara-negara lain gitu. Tahun ini apa cerita paling seru di negara mana yang lu alami? Yang masuk ke ingatan lu itu tuh. Ke core memory lu tuh apa? Ini anak-anak kurang ajar tuh. Ada ya, tahu ya. Ada sih, cuman agak kontroversial, jadi nggak tahu deh kita harus. Apa terlalu politik atau? Agak political soalnya. Di negara itu. Di negara itu dan di geopolitik global agak. Ya, intinya bikinin kopi buat pejabat lah. Sebenarnya enggak sih, cuman enggak. negara itu lagi terlibat perang, terus gua pergi. Oke. Terus ya di Eropa lah negaranya. Oke. Nah, terus gara-gara itu banyak yang mengasosiasikan itu dengan political visit. Padahal sebenarnya gue kayak maksudnya apa ya? Gue ngerasa terlepas dari perang atau apa gitu. Kalau orang industri kopi ya orang industri kopi gitu kan, orangnya kan nggak salah. Oke. Gitu. Cuman ya in hindsight ya gitulah, biasa kalau hindsight selalu kita menjadi lebih wise setelah hindsight itu 2020 kan. ya. Betul, hindsight is 2020 right. Jadi akhirnya ya dijadikan pembelajaran walaupun ya ada orang yang pro, ada orang yang kontra. Yang rame itu yang di Indonesianya atau justru di dunia internasional nih? Dunia internasionalnya. Oke. Ya. Oke. Itu membuat lo lebih agak selektif kah dalam? Yes. Ya sebenarnya lebih ke ya dalam di undang-undang. Di undang-undang dan lebih selektif. Iya sih gitu. Karena mungkin well intention nggak selalu akhirnya menjadi di receive-nya ini kan. Apalagi ya public figure, banyak kamera di muka kita gitu kan. Kadang-kadang ngelakuin apa diterjemahinnya lain gitu kan. Wah, pembelajaran bro. Betul. Oke. Itu kan yang cerita yang agak panasnya tuh. Betul. Ada yang kocak-kocak nggak, kayak misalnya lu bikin di negara mana ternyata orang nggak tahu lo yang bikinnya, atau kalau banyak yang nggak tahu gue siapa banyak. Atau bisa kayak gue kemarin abis lihat tweetnya Soleh Solihun soalnya. Dia kan jadi juri Indonesian Idol. Dia mau parkir mobil di MNC. Terus dia nge-tweet. Satpamnya nanya, satpamnya nggak ngebolehin dia parkir, dia nge-tweet gitu. Terus satpamnya ngomong ke atasannya, iya saya lagi ngobrol sama supir artisnya, dia bilang gitu. Si Soleh disangka supir. Bahkan satpamnya tidak menyangka dia juri di Idol. Tapi lo pernah juga nggak disangka bahwa lo yang nyiapin gitu juga? Iya, tapi kalau gue kan nggak terkenal banget ya. Maksudnya kalau orang kopi banget barista mungkin kenal, tapi public in general mungkin kalau di Indonesia lumayan banyak, tapi kalau di luar negeri sih ya udah gitu kan, kang kopi aja gitu. Tapi yang mungkin kalau lucu adalah tiap kali kita bikin kopi, apalagi kalau format Oma Cafe. Jadi Oma Cafe kan kita sering pop up nih ke Hong Kong, kemana gitu. Kita selalu bawa minuman kopi cup yang kebalik tuh, jadi kayak bawahnya piringnya terus kopinya di atas gitu kan. Jadi kan kita tunjukin nih sebenarnya cara minumnya, ini kopinya gini, taruh si saucernya, habis itu kita balikin. Orang-orang kayak wah kebalik gitu kan. Nah minumnya itu mereka yang kayak takut-takut gitu. Kalau kita minum kan kopi-kopi udah biasa gitu. Mereka tuh kadang-kadang nggak pernah nongkrong di warung lah ya. Betul. Biasa kan. Buat mereka kayak apa sih ini, apalagi kayak kalau culture-nya bukan culture yang kalau Southeast Asia gitu, Asia Tenggara mungkin mirip ya, tapi kalau udah sampai ke Asia Timur atau kayak negara-negara Western kan beda banget gitu. Jadi itu yang lumayan akhirnya menjadi perbincangan, karena antara mereka nggak biasa atau ada ya mungkin 3 orang lah yang akhirnya tumpah ke serius. Iya akhirnya, tapi kita nggak banyak, cuman lumayan karena kan gitu kan, mereka monyong-monyong gitu. Terus lucu lagi ngeliat bule monyong. Ini panas. Ya jadi itu yang lumayan akhirnya menjadi buat kita sharing juga tentang culture kopi Indonesia gitu kan. Apa sih bedanya budaya minum kopi di Indonesia sama 28 negara yang lo lihat ini tuh, perbedaannya seperti apa aja tuh di tiap negara? Kalau negaranya bukan negara produsen,
yang bukan produsen kopi sama sekali, mereka ngelihat minuman itu sebagai minuman lifestyle gitu kan. Jadi mereka minum itu tanpa, menurut gua, tanpa ada asosiasi khusus dengan si beverage-nya sendiri. Nggak ngerti. Jadi kayak mereka minum ya udah antara itu kopi buat bangun atau kopi sekedar minum untuk nongkrong di kafe. Untuk gitu nemenin. Ya. Untuk nemenin gitu kan. Ini dari negara yang bukan produsen nih. Betul, dan secara bentuk minumannya itu biasanya lebih ke espresso base, latte, cappuccino, americano gitu kan. Karena mereka minum itu sebagai energizing drink. Gitu kan. Dibandingkan dengan negara-negara yang juga produsen kopi, Indonesia, Vietnam, Thailand, Brazil, atau negara-negara Afrika. Mereka lebih punya koneksi khusus ke minumannya karena di mereka udah dari kecil udah biasa ngelihat orang petani kopi. Jadi ada meaningnya sama sebenarnya cara minumnya lebih unik gitu. Karena kalau yang negara-negara Western kan semuanya espresso base. Mereka kenalnya udah jadi espresso machine gitu ya. Nah, kalau di negara-negara produsen ada yang kayak kita kopi tubruk misalnya. Atau di Vietnam ada Vietnamese coffee gitu kan karena kopinya robusta jadi harus dikasih si susu kental manis gitu. Variasinya lah ya. Variasinya, atau kalau di Ethiopia dia bahkan ada seremoninya. Kalau di Jepang ada seremoni bikin teh. Di Ethiopia ada coffee ceremony gitu. Jadi lebih sebenarnya akhirnya culture-nya jadi lebih integral ke masyarakatnya dibanding sebagai minuman kopi. Jadi elevated tuh ya minum kopi ya. Betul. Walaupun kebiasaan negara yang pernah dijajah kayak mereka nganggap cara tradisional kopi itu kurang keren gitu kan. Mereka pengennya selalu yang udah espresso, apa yang udah dicampur dengan ingredients lain. Tapi akhirnya banyak juga orang-orang yang balik lagi ke tradisi-tradisi ini karena menarik gitu kan. Ada yang kalau kita banyak banget ya, ada kopi tubruk, ada kopi kop misalnya, atau di Jogja ada kopi jos yang dikasih sama charcoal gitu. Akhirnya ini yang jadi point of differentiation sebenarnya. Tapi artinya apakah negara-negara yang bukan produsen itu tidak bisa apresiasi kopi lebih, atau memang karena itu budayanya aja mereka nggak punya konteks kultur itu? Bisa, ya cuma nggak punya konteks kultur kan. Jadi kalau mereka lagi di negaranya mungkin minumnya itu, tapi begitu mereka lagi travel atau kita lagi datang ke sana, akhirnya mereka ngelihat ada loh kopi ini nggak cuman yang kita biasa minum aja gitu. Berarti yang paling terkejut-kejut orang-orang kayak gitu tuh ya. Ketika lo kasih yang beda tuh kayak betul, bisa kayak gini gitu. Wah, seru banget. Nah, apakah itu semua ada di sini? Kan lo baru bikin buku nih. Betul. Jadi ya buku ini namanya bukan blow on tapi blow om. Glow in the dark. Apparently. Oh iya. Ini glow in the dark. Iya, yang si ijonya, si bagian-bagian ijonya. Ya, jadi sebenarnya buku ini campuran antara cerita gue dari kecil sampai akhirnya nemu kopi gitu, sampai akhirnya ada kompetisi juga. Jadi banyak semacam biografi kah? Semacam gitu. Jadi ada penulisnya yang bantu tulis namanya Tiger, orang Thailand yang tinggal di Belanda. Nah, terus dia ngikutin kita beberapa minggu ya, ada beberapa minggu lah di Jakarta, habis itu ketemu sering teleponan. Yang akhirnya dia taruh ini, jadi campuran antara dulu waktu gue kuliah di Melbourne, gak punya duit gitu kan, terus sampai kayak harus scramble surviving, hampir makan makanan anjing buat gue belum kasih tau emak gue lagi itu. Ya jadi maksudnya kayak lagi bokeh banget, terus kayak kalau di Australia kan makanan dog foodnya kayak ini banget ya, kayak emang human grade kan, bisa dimakan manusia. Ya maksudnya kalau di sini kita bilangnya jeroan, di sana ya makanan anjing gitu kan. Jadi bokeh banget sampai akhirnya nemu kerjaan yang akhirnya membawa gue ke industri kopi. Itu semua diceritain di sini. Ada di sini, lalu ada resep-resep juga, ada resep-resep. Mana resep di halaman berapa? Resep ada, coba kita lihat ya. Passing the torch, finding connection, kolopon. Coba nih 224. Resep pour over. Bro, ini tebel banget, sumpah. Lumayan. Gue mau nanya soal proses kreatifnya sih, tapi nanti deh. Boleh. Michael's pour over recipes. Pour over itu apa yang gitu? Manual brew. Manual brew. Ya, jadi manual brew itu pour over. Betul, karena kan dia dituang gitu, pour over si drippernya gitu. Nah ini misalnya ada resep kopi yang kalau orang heboh banget, nerd gitu ya, yang nerd banget gimana, yang barista profesional, atau dibaliknya kalau
nggak punya alat aneh-aneh, mau bikin doang di rumah, ada yang barebone basicnya. Basics, oh gitu. barebone basics. Jadi Equipment, oke, Hario Switch betul. Deeper. Terus juga ada beberapa tools yang gue pakai untuk menemukan jalan hidup. Di sini di buku ini. Di sini, Apa? jadi ada Ikigai, jadi salah Tahu, satunya tahu kan. Cuman Ikigai itu kan yang kita tahu tuh biasanya udah westernized version gitu ya. Padahal sebenarnya waktu awal mulanya di Jepang juga lebih ke jalan hidup dibandingkan untuk bisnis gitu ya. Tapi akhirnya yang gue pakai itu adalah yang westernized versionnya. Jadi waktu umur 26 kali Ikigai itu di halaman berapa ya, 100-an. Kayak ini ada start with why juga nih, gue lihat. Betul, itu salah satu ini. Berarti lo rajin baca juga ya? Lumayan. 116. Iya, jadi Oh ini. betul. Jadi waktu gue umur 26 itu kelar master di Australia. Terus nggak tahu nih mau ngapain kan, mau diapain hidup gitu kan. Udah kelar master, visa udah mau habis, tapi udah kerja kopi waktu itu. Terus waktu gue mau nentuin hidup mau diapain, ya udahlah waktu lagi di wine bar, terus ada napkin, terus ya udah bikinlah si lingkaran ini kan, what you are good at, what you can get paid for, what the world needs. Oh iya, gue kayak pernah denger deh lo. Betul, what you love. Nah pas diisi-isi ternyata di lingkaran semuanya itu kopi gitu kan. Lumayan spesifik adalah barista competition, karena gue ngeliat si kompetisi barista ini kalau mudah-mudahan suatu saat bisa menang, gue bisa punya karir path lah di industri ini. Nah cuman akhirnya kita masukin ke sini karena selama perjalanan hidup gue banyak baca buku yang ada tools-tools seperti ini, gitu kan. Ada framework. Ada framework. Nah kita pengen orang-orang yang baca buku ini, apakah dia orang kopi atau orang bukan non kopi, itu bisa pakai tools ini untuk menentukan apa yang mereka mau. Oke. Apalagi kan kita orang kreatif ya, jadi banyak yang orang harus punya passion. Tapi kalau passion doang kan nggak bisa dibayar gitu kan. Bener, di sini nih passionnya nih. Nah ini gimana kita bisa balance antara passion dan sama duit. Sama duit gitu kan. Yang menarik di sini tuh sebelah kiri, ternyata lo terinspirasi ketika bokap lo ngomong di depan kelas di Santa Laurencia. Betul, di Alam Sutra. Di Alam Sutra. Ini sekolah lo berarti?